Di sebuah peternakan kecil, ada seekor anjing penjaga bernama Bima. Ia telah lama setia kepada tuannya, Pak Wira, yang merawatnya sejak kecil. Setiap malam, Bima menjaga kandang ayam dan ladang dari pencuri atau hewan buas. Karena kesetiaannya, Pak Wira selalu memberinya makanan terbaik dan kasih sayang yang tulus. Suatu hari, seorang pria asing datang ke peternakan. Ia memperhatikan bagaimana Bima selalu setia menjaga rumah itu. Pria itu memiliki rencana jahat untuk mencuri ayam milik Pak Wira. Tetapi ia tahu bahwa selama Bima ada, ia tidak akan bisa melakukannya. Pria itu lalu mendekati Bima dan berkata, "Kau anjing yang kuat, tapi aku tahu kau pasti lelah bekerja setiap malam tanpa imbalan lebih. Bagaimana kalau aku memberimu sesuatu yang lebih baik?" Bima hanya menatapnya. Dia tidak tertarik. Tetapi pria itu mengeluarkan sepotong daging yang harum. "Jika kau membiarkanku masuk ke kandang ayam malam ini, aku akan memberimu makanan ini setiap hari," katanya dengan suara lembut. Bima ragu. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menjaga kandang. Tetapi aroma daging itu begitu menggoda. Selain itu, ia memang merasa sedikit iri karena tuannya selalu lebih memperhatikan ayam-ayamnya daripada dirinya. Setelah berpikir sejenak, Bima akhirnya mengangguk. Malam harinya, ketika pria itu datang untuk mencuri ayam, Bima tidak menggonggong seperti biasanya. Ia hanya duduk diam di sudut dan membiarkan pria itu mengambil ayam dari kandang. Pria itu menepati janjinya, melemparkan sepotong daging lezat untuk Bima sebelum pergi. Namun, keesokan paginya, Pak Wira menemukan kandang ayam kosong dan rusak. Ia terkejut dan sedih. Ia melihat sekeliling mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada tanda perlawanan dari Bima. Saat Pak Wira menatap anjingnya, Bima merasa tidak nyaman. Tatapan tuannya penuh dengan kekecewaan dan kesedihan. Bukannya marah atau memukul, Pak Wira hanya menghela napas dan berbisik, "Bima, kau telah mengkhianati aku." Bima merasa hatinya hancur. Ia tidak menyangka bahwa kehilangan kepercayaan tuannya jauh lebih menyakitkan daripada kelaparan. Ia berlari ke arah tempat pria asing itu kemarin memberinya daging, tetapi pria itu sudah tidak ada. Bima mencoba mengendus jejaknya, berusaha menemukan pria itu untuk meminta ayam-ayam tuannya kembali. Namun, semuanya sudah terlambat. Ayam-ayam itu telah dibawa jauh, dan pria itu tidak pernah kembali. Malam itu, meskipun perutnya kenyang, hati Bima terasa kosong. Ia menyesali apa yang telah dilakukannya. Namun, penyesalan itu tidak bisa mengembalikan kepercayaan tuannya atau ayam-ayam yang telah hilang. Pelajaran dari ilustrasi ini. Kisah Bima sangat mirip dengan kisah Yudas. Dalam Matius 27 ayat 1-X, Yudas, seperti Bima, tergoda oleh sesuatu yang tampak menguntungkan 30 keping perak. Ia berpikir bahwa dengan mengkhianati Yesus, ia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Namun, setelah Yesus ditangkap dan dihukum mati, Yudas sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan besar. Ia mencoba mengembalikan uang itu, tetapi semuanya sudah terlambat. Seperti Bima yang kehilangan kepercayaan tuannya, Yudas kehilangan kedamaian dalam hatinya. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Pertama, jangan tergoda oleh keuntungan sesaat. Bima menyerahkan kesetiaannya demi sepotong daging. Seperti Yudas yang menjual Yesus demi uang. Kita harus berhati-hati agar tidak mengorbankan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan demi hal-hal duniawi. Kedua, ketika Bima kehilangan kepercayaan tuannya, ia menyadari bahwa pengkhianatannya tidak sebanding dengan daging yang ia terima. Begitu pula dengan Yudas yang akhirnya membuang uang itu karena merasa bersalah. Jangan sampai kita menyesal karena mengorbankan sesuatu yang berharga demi keuntungan sesaat. Ketiga, Yudas menyesal, tetapi ia tidak kembali kepada Yesus untuk mencari pengampunan. Sebaliknya, ia memilih jalan yang salah. Jika kita berbuat dosa, jangan biarkan rasa bersalah menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, mari kita datang ke dunia untuk mencari pengampunan, karena Tuhan selalu siap menerima kita kembali. Sahabatku, seperti Bima yang akhirnya harus hidup dalam rasa bersalah, dan Yudas yang menyesali perbuatannya tanpa mencari pengampunan,
Janganlah kita menjadi orang yang menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Mari tetap setia kepada Tuhan, karena kesetiaan lebih berharga daripada keuntungan sesaat.